Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan semua rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama akan membahas materi yaitu budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Materi dirujuk dari sebuah pertanyaan, apa sajakah budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia dan apakah klaim tersebut akan terjadi lagi di kemudian hari. Malaysia yang dikenal dengan negeri jiran ini dan merupakan salah satu tetangga negara Indonesia, tidak heran lagi jika Malaysia banyak mengklaim budaya-budaya dari bangsa Indonesia. Bukan hanya sekali, namun klaim yang dilakukan oleh Malaysia ini sudah terjadi berkali-kali. Nah, apa-apa saja budaya yang pernah diklaim oleh Malaysia? Berikut kami sajikan beberapa budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Yang pertama ada wayang kulit. Siapa yang tidak kenal dengan wayang kulit? Semua orang di berbagai penjuru tanah air tentu saja mengetahui wayang kulit ini ialah sebagai warisan budaya dari Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Namun, tahukah kalian, kebudayaan wayang kulit ini pernah diklaim oleh Malaysia. Malaysia beranggapan bahwa banyaknya perantau yang sudah menetap dan mempertunjukkan wayang kulit di Malaysia menjadikan wayang kulit sebagai kebudayaan dari mereka. Klaim Malaysia pun terbantahkan sejak 27 November 2003, di mana Badan PBB UNESCO mengakui bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya asli dari negara Indonesia. Yang kedua ada lagu Rasa Sayangnya. Lagi-lagi Malaysia ditenggarai melakukan penjajahan terhadap kebudayaan Indonesia dengan kembali mengklaim salah satu lagu daerah asli Indonesia. Kali ini Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangnya yang notabene merupakan lagu daerah dari Maluku. Bahkan dalam sebuah iklan pariwisata, lagu Rasa Sayangnya sempat digunakan dan memancing kemarahan dari rakyat Indonesia. Untungnya, Malaysia segera meredakan kemelut tersebut dan mengakui bahwa lagu Rasa Sayangnya merupakan warisan budaya Indonesia. Yang ketiga ada batik. Indonesia merupakan surganya batik, di mana di hampir pelosok negeri di Indonesia hadir dengan ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang menjadikan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia. Namun, siapa sangka jika batik juga pernah diklaim oleh Malaysia, hingga pada akhirnya Indonesia melayangkan notes keberatan kepada negara Malaysia. Sekaligus Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2008. Namun, pengakuan yang sah sendiri bahwa batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia baru didapat pada 2 Oktober 2009. Yang keempat, Reog Ponorogo. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa Reog Ponorogo merupakan budaya asli dari Ponorogo, yaitu dari Jawa bagian tengah. Meski begitu, tetap saja Malaysia mengklaim bahwa Reog Ponorogo merupakan kebudayaan dari mereka. Beredarnya klaim negeri jiran tersebut membuat warga Ponorogo dan instansi pemerintah setempat sempat kaget. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo dengan nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Hak cipta ini diketahui langsung oleh Yuhril Izzah Mahendra selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu. Yang kelima ada angklung. Hampir sebagian besar kebudayaan Indonesia yang diklaim negara lain dilakukan oleh Malaysia. Pada 2010, giliran alat musik angklung yang diklaim Malaysia sebagai miliknya. Namun hal ini berakhir baik. Angklung sebagai alat musik bambu Indonesia dikukuhkan sebagai salah satu warisan budaya UNESCO dari Indonesia pada November 2010. Lagi-lagi UNESCO menstabilkan Indonesia sebagai pemilik asli dari alat musik berbahan bambu, yakni angklung tersebut.
Yang keenam, ada tari tortor. Seakan tak pernah puas, memasuki 2012, Malaysia kembali berulah dengan mengklaim tari tortor dan alat musik gordang 9 dari Sumatera Utara sebagai warisan budaya mereka. Mereka bahkan berencana mendaftarkan tarian itu dalam Seksyen 67 sebagai Akta Warisan Kebangsaan 2005. Tapi, buru-buru Malaysia membantah mengklaim dua budaya Indonesia. Usai mengadakan pertemuan dengan Windu dan klarifikasinya, Malaysia menyatakan bukan mengklaim namun hanya sekedar mencatatkan di warisan budaya negara mereka. Yang terakhir, kuda lumping. Meski berasal dari Jawa, Malaysia pernah mengklaim kuda lumping sebagai budaya mereka. Hal ini dikarenakan banyaknya orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya di sana. Sebenarnya, masih banyak lagi warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia sebagai budaya mereka. Misalnya saja gamelan, keris, nasi goreng, cendol, bahkan jamu. Pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat dalam mendaftarkan warisan budaya kita ke UNESCO. Dan sebagai warga Indonesia, tugas kita ialah mewariskan budaya tersebut. Yang selanjutnya ialah menjawab dari pertanyaan, adakah kemungkinan budaya-budaya Indonesia akan diklaim kembali oleh negara lain, termasuk Malaysia? Menjawab pertanyaan itu, kemungkinan besar kedepannya Malaysia tidak berani lagi mengklaim budaya Indonesia dengan begitu saja, karena sudah banyak ancaman dan tekanan dari bangsa dan pemerintah Indonesia kepada Malaysia jika ia kembali mengklaim budaya bangsa Indonesia. Contohnya saja, anggota Komisi 1 DPR dari Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf, meminta kepada pemerintah Malaysia supaya tidak lagi melakukan klaim atas produk budaya Indonesia. Nurhayati menjelaskan persoalan klaim-mengklaim kebudayaan itu bisa diselesaikan lewat jalur komunikasi. Salah satunya adalah bisa membentuk sebuah kukus persahabatan untuk membicarakan ihwal budaya itu. Nah, jadi untuk kedepannya, menurut kami, budaya-budaya Indonesia akan tetap kukuh menjadi hak milik negara Indonesia dan tidak ada lagi negara-negara lain yang berani mengklaim budaya Indonesia dengan begitu saja. Nah, itulah beberapa budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Semoga kedepannya budaya-budaya Indonesia tetap utuh menjadi hak milik bangsa Indonesia. Dan sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menjunjung tinggi dan mempertahankan budaya-budaya kita, agar kedepannya budaya-budaya Indonesia tidak mudah diklaim oleh bangsa-bangsa asing. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.